Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, para mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta yang kami banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu dalam soft skill training yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Yogyakarta untuk Anda semuanya. Khusus saya kebetulan mendapatkan tema tentang mindset ini, maka ternyata dari film atau penjelasan di dalam Bismat itu yang durasinya sekitar 10-an menit itu ada pertanyaan atau komen dari Pak mahasiswa atau peserta. Ini paling tidak yang sudah masuk ada 5 penanya. Maka saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan yang diajukan oleh saudara mewakili Anda semuanya mungkin. Yang pertama ini ada pertanyaan, berdasarkan hasil penilaian, saya memiliki tipe growth mindset yang cukup dominan dengan beberapa fixed mindset, tetapi saya adalah orang yang cukup introvert, lebih suka mengerjakan sesuatu secara individu. Dan ketika sesuatu yang saya usahakan tidak sesuai dengan harapan, maka saya akan sulit untuk bangkit, lalu cenderung untuk percaya terhadap jalur langit atau langkah Tuhan. Langkah apa yang harus saya lakukan agar tidak stuck pada titik tersebut, seimbang antara usaha yang saya lakukan dengan doa. Mengingat tantangan abad 21 semakin kompleks. Ini adalah pertanyaan dari salah satu Anda. Nah, saudara semua, saya kira dengan kondisi saudara yang sebenarnya punya basic growth set yang bagus, walaupun punya juga basic fixed mindset ya. Tetapi tidak apa, justru ini yang perlu dikombinasikan. Nah, memang untuk tuntutan berkembang dan maju di era modern ini sangat diharapkan mempunyai kekuatan di konsep growth mindset. Jadi growth atau pertumbuhan mengembangkan mindset kita itu sangat diperlukan agar Anda bisa membuka diri menuju wawasan yang luas. Jadi hanya bukan terkungkung pada diri Anda yang sering introvert itu, tidak. Jadi harus membuka diri. Nah, untuk itu diperlukan usaha dan kerja keras, apalagi di dalam persaingan global saat ini, bahwa keinginan untuk maju, kerja keras, mencari sesuatu yang baru, menemukan hal-hal baru, inovatif, kreatif, itu sangat diperlukan. Jadi tidak hanya berpikir sempit. Nah, usaha keras macam-macam semuanya itu adalah bagian dari ikhtiar. Ya, namun demikian ya memang kita ini makhluk Tuhan atau hamba Allah yang tidak istilahnya ya kalau dilihat dari sisi kekuatan Tuhan dan Nabi dan kita mungkin kita makhluk kecil, maka apapun yang kita usahakan itu belum tentu sebagai hasil akhir. Hasil sangat ditentukan oleh usaha dan kodrat atau ketentuan Tuhan. Oleh sebab itu berdoa dan pasrah pada Tuhan itu adalah sesuatu yang penting supaya kita tidak sakit hati ketika ending kita mungkin tidak sesuai yang diharapkan. Oleh sebab itu saran saya Anda harus selalu membuka diri, membuka pintu hati untuk berkembang, maju dan maju terus. Yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan agar mampu meningkatkan kemampuan diri dan mampu belajar dengan cepat tentang hal baru, serta bagaimana cara selalu berpikir positif tentang kemajuan diri sendiri. Ini ada 2 pertanyaan si mahasiswa yang kedua ini. Apakah mungkin seorang yang cerdas akan selalu mampu mempertahankan kecerdasannya tanpa adanya usaha dalam belajar? Ini yang kedua. Saya kira perlu dicatat bahwa segala sesuatu bisa terjadi pada setiap orang. Bahwa tidak ada hal yang tidak mungkin. Maka untuk meningkatkan kemauan Anda,
Anda harus usaha dan kerja keras dengan seluruh kemampuan dan potensi yang Anda punya. Jadi setiap orang itu mempunyai potensi. Anda harus diyakini itu. Setiap orang mempunyai potensi yang berbeda dengan orang lain. Kita tidak mungkin sama. Setiap orang tidak punya. Dan tidak perlu mengiri kalau si A punya potensi unggul nilai matematika, Anda tidak, ya tidak apa-apa. Mungkin Anda senang pada dunia seni. Belum tentu setiap potensi itu berujung pada hal yang sama. Peruntungan bisa beda-beda. Orang seni yang sukses juga banyak. Orang matematika sukses juga banyak. Orang ilmu sosial sekarang apalagi sukses juga banyak dengan berita dan lain sebagainya. Itu bisa dijual juga. Jadi masing-masing mempunyai kemampuan diri masing-masing. Maka harus Anda yakin bahwa setiap orang punya potensi yang harus dikembangkan terus. Kalau Anda pinter dagang, ya kembangkanlah dagang di dalam dunia kelas. Maka ini memang saya selalu dulu berpesan pada kalau saya ceramah di sekolah menengah itu, selalu berpesan bahwa pemilihan jurusan, pemilihan program studi itu adalah hal yang sangat penting karena itu hubungannya dengan minat ke depan. Nah, jadi kalau tidak suka ya jangan masuk di bidang itu, tetapi kalau bidang yang harus digeluti adalah dunia yang disukai dan punya kemampuan ke situ. Nah, kalau toh nanti belum suka 100%, baru 80%, itu bisa ditingkatkan. Tapi paling tidak basicnya menyukai bidang itu. Nah, dengan kemampuan dan potensi yang Anda punya, maka Anda harus yakin, harus berpikir positif bahwa saya bisa. Saya punya kemampuan. Saya bisa. Oleh sebab itu, Anda selalu berpikir positif kalau begitu, dengan kemampuan yang Anda punya. Kemudian terkait dengan pertanyaan, apa mungkin seseorang yang cerdas selalu mempertahankan? Saya kira kecerdasan seseorang di dalam kehidupan ini loh ya, itu harus diikuti dua hal. Ada talenta, bawaan, dan pengasahan melalui education. Jadi kesuksesan di dalam kehidupan, kecerdasan dalam kehidupan ini paling harus ada dua. Jadi basicnya, talentanya itu memang cerdas dan baik, kemudian dikembangkan lewat pendidikan, lewat training, lewat apapun, itu yang akan mengkombinasikan keberhasilan. Kalau Anda hanya mengandalkan, wah saya punya bakat ini, misalnya bakat lari kencang, larinya kakinya memang agak panjang, gitu, badannya tinggi, bisa lari cepat. Tapi kalau tidak dilatih ya kalah sama yang latihan tiap hari. Artinya potensi bawaan itu, kecerdasan bawaan itu ya bisa hanya bermakna terbatas kalau tidak ada usaha mengasahnya, mengedukasinya. Sehingga saya sarankan orang-orang yang cerdas sekalipun harus selalu mengembangkan diri. Ini pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga, dalam era abad 21 kita dituntut untuk berkarir yang nantinya bisa bersaing dengan internasional. Bagaimana cara kita agar mampu bersaing di dunia internasional, namun tetap pada pendirian kita, tetap pada kemampuan yang kita miliki untuk berkembang dan lebih maju, serta tetap menomorsatukan budaya dan bangsa kita sendiri. Perlu Anda ketahui bahwa perkembangan di era global ini, interaksi manusia di seluruh dunia sekarang ini hampir tidak ada batas waktu dan tempat yang sulit dipisahkan. Sekarang orang bisa melihat dari setiap saat kejadian dimanapun di dunia, setiap saat. Orang bisa pergi sekarang, kecuali dalam masa corona ya, ke semua tempat di seluruh dunia. Kalau dulu harus naik pesawat, sekarang cukup melihat sekarang yang terjadi di Amerika, apa kita bisa lihat lewat sistem itu. Nah inilah perkembangan dunia internasional yang batas antar negara, batas antara bangsa satu dengan bangsa lain mulai agak pudar. Namun hal yang perlu diperhatikan ada dua sebenarnya. Yang pertama, kalau kita ingin bersaing secara global, maka kan kita harus komunikasi dan interaksi dengan orang-orang lainnya, terutama bangsa-bangsa lain. Lah, interaksi dunia internasional itu basicnya mempunyai prasyarat. Ya, kalau kita ingin komunikasi kan kita harus bisa berbicara.
Maka penguasaan international language itu must be important. Jadi harus menjadi sesuatu yang penting kalau Anda ingin bersaing di internasional, bahwa kita harus menguasai bahasa internasional. Ya, bahasa internasional kan bermacam-macam. Ya, yang utama Inggris, ya, tapi yang lain kan juga bisa. Kalau Anda bisa menguasai bahasa Arab, maka ya pasti akan bisa bersaing di Timur Tengah. Di Middle East itu kan hampir semuanya juga bahasanya Arab. Jadi kita juga harus menguasai. Nah, sekarang mungkin bahasa Asia Timur perlu, bahasa Jepang kah atau bahasa Cina itu juga diperlukan karena memang perkembangan dunia mengarah di situ. Nah, oleh sebab itu penguasaan bahasa itu menjadi penting. Nah, hal yang kedua yang perlu dicatat ketika kita berinteraksi secara internasional, maka interaksi antar bangsa, antar budaya, antar potensi itu akan menjadi penting. Saya yang merupakan dilahirkan kira-kira sudah sekian puluh tahun lalu, sangat bangga sebagai orang Indonesia. Ya kebetulan saja karena saya mempunyai kesempatan untuk bisa melihat Indonesia dari ujung barat sampai ujung timur. Jadi semua daerah, kota kah, desa kah, tengah hutan, di lautan sudah saya lihat semua di Indonesia ini. Betapa potensi yang kita punya, sumber daya yang ada di Sumatera sana, kebun sawit, di Kalimantan, hutan begitu lebat. Di Indonesia Timur ikan begitu melimpah. Sampai di Papua sumber mineral begitu besar. Nah, itu merupakan potensi yang kita punya. Kita mempunyai negara yang bahasanya sangat banyak, budayanya sangat banyak. Itulah kekayaan kita sebenarnya. Itu kekayaan. Tidak ada negara lain yang seperti Indonesia. Tidak ada. Nah, ketika kita bergaul dengan negara lain, yang kebetulan juga saya punya kesempatan bisa melihat negara-negara lain. Jadi baik yang dekat dengan kita, Singapura, Malaysia kah, atau yang lebih jauh Asia Timur kah, atau di negara lain, itu saya bisa merasakan bahwa kita ini negara besar. Indonesia adalah negara besar. Wilayahnya luas, laut dan daratan yang karakteristik. Hutannya banyak masih dibanding negara lain. Nah, itulah kekuatan kita. Jangan sampai kekuatan kita itu ketika kita berinteraksi dengan negara lain menjadi lemah. Ya, menjadi lemah. Justru kekuatan kita itu yang diunggulkan. Pariwisata kita itu adalah sangat kuat di internasional. Jangan sampai pariwisata kita kalah dengan kalau ke Prancis kan hanya melihat Menara Eiffel. Masa dia bisa dapat uang banyak, kita yang punya keindahan alam yang luar biasa tidak bisa mendatangkan income generating. Itu harus kita bahwa potensi kita sangat besar. Nah, termasuk budaya, termasuk culture, termasuk jati diri kita itu jangan sampai ditinggalkan karena kita berinteraksi dengan lain. Jadi kemampuan kalau orang Jawa ya iso nyanyi Jawa gamelan itu sangat hebat itu. Orang negara lain sekarang banyak yang belajar di situ. Kalau Anda lihat wayangnya Pak Seno itu, sindennya salah satunya juga orang asing. Dan itu dia sangat senang. Banyak orang Jepang juga belajar. Bahkan laporan terakhir di Amerika itu sekarang, klub gamelan kita itu jumlahnya ratusan di sana. Bahkan di Jawa kok enggak muncul. Nah, ini yang sayang. Jadi anak-anak muda, adik-adik semua jangan sampai terbawa oleh keadaan dunia yang justru karena meninggalkan budaya kita sendiri, dan itu malah nanti bisa dimiliki orang lain. Itulah yang perlu saya tekankan. Kemudian yang keempat, ini ada pertanyaan, saya memiliki growth mindset yang cukup dominan dengan big mindset. Saya memang lebih nyaman dengan orang-orang di bawah, karena saya dari dulu memiliki overthinking yang semakin berkembang di SMA kelas 12. Dan saya merasa terancam jika berada pada orang-orang yang lebih pintar karena saya menganggap bahwa kemampuan saya pas-pasan. Bagaimana cara menghilangkan pemikiran overthinking pada diri saya? Nah, ini singkat saja, agar tidak terkungkung dengan pemikiran overthinking, maka sebaiknya Anda harus bisa membuka diri. Peran orang lain bagi kita itu sangat berarti.
Jadi ada orang lain yang berarti. Kita bukan segalanya. Jadi tidak semua kita bisa. Dengan kemampuan yang ada dan pas-pasan, maka bisa itu Anda tingkatkan yang dikembangkan dan didukung oleh orang lain. Jadi please open your mind, ya. Jadi jangan hanya memikirkan sempit saja, tidak. Open your mind. Sehingga overthinking yang dikendalikan akan menjadi hal yang positif. Jadi overthinking Anda itu dikendalikan supaya dengan interaksi orang lain itu menjadi sisi positif dan masukan orang lain akan menjadi berarti sehingga Anda tidak merasa ketika berada pada orang-orang yang pinter maka Anda bisa mengikuti belajar dengan mereka. Tapi ketika Anda berada di bawah orang-orang yang di bawah Anda, jangan menyombongkan diri, tetapilah ajari mereka supaya kemampuan yang Anda lebih dari mereka itu dimanfaatkan oleh teman atau orang lain. Itu saya kira hal yang positif ketika kita pada posisi di situ. Jadi ketika kita lebih, kita berikan pada orang. Ketika kita kurang di bawah orang-orang, kita belajar pada mereka. Kemudian pertanyaan yang terakhir, yang kelima, saya sadar berpikiran fixed mindset tidak mendorong dalam berusaha. Untuk mengantisipasinya, saya kadang memaksa diri untuk dapat mengambil hal positif. Misalnya mendapatkan kritik dan saran sekaligus muncul rasa malu, tidak percaya diri. Dalam kondisi tersebut, saya berkeinginan memperbaiki diri. Apakah hal tersebut merupakan solusi yang baik? Terima kasih. Saya kira pola pikir fixed mindset sebaiknya dikombinasi dengan growth mindset agar Anda bisa maju dan berkembang. Salah satu yang harus Anda sadari bahwa pergeseran fixed mindset yang diperlukan saran dan masukan. Maka Anda harus berlapang dada untuk bisa menerima saran dan masukan orang atau teman. Tidak usah malu. Jadi masukan, saran, kritik itu hal yang positif. Ya memang kadang-kadang ada orang menyampaikan masukan, saran, dan kritik itu kadang-kadang kurang sopan ya. Kadang-kadang ada orang. Tapi tidak apa-apa. Kalau Anda punya rasa budi luhur dan introspeksi diri, maka ketika diberikan masukan, saran apapun, maka itu akan menjadi pembelajaran bagi Anda yang sangat baik. Bahwa yang penting saran masukan itu adalah hal-hal positif demi kebaikan Anda. Sehingga Anda tidak malu, tidak merasa rugi tidak dengan masukan. Dan ini apalagi kalau Anda mau berkembang dalam usaha, maka dalam usaha itu atau bisnis atau apa itu sangat berinteraksi dengan banyak orang, maka peluang-peluang, masukan-masukan, saran-saran orang itu saya kira menjadi hal-hal penting. Nah, saya kira ini hal yang bisa sampaikan terhadap pertanyaan-pertanyaan ini, di mana Anda semuanya saya kira perlu memahami bahwa di dalam mindset saudara harus mulai ditumbuh kembangkan. Anda masih muda, masih baru usia belajar, maka ini saya pada akhir ini akan memberikan semacam advice untuk Anda. Masih panjang perjuangan Anda menuju kehidupan yang lebih baik. Anda sekarang mungkin umur sekitar 18-an atau sekitar hampir 20-an. Nah, itu artinya masa yang masih sangat panjang untuk berkembang, masa untuk belajar, di mana belajar untuk bekerja. Jadi saya termasuk tadi melihat Indonesia dari sisi macam-macam, saya bandingkan dengan negara lain, maka salah satu kelemahan kita sekarang masih pada sumber daya manusia yang belum optimal, belum maksimal. Jadi kita masih punya PR bagaimana meningkatkan SDM kita. Nah, salah satu usaha untuk peningkatan SDM adalah melalui education, pendidikan. Ya, memang pendidikan butuh biaya. Pendidikan adalah investasi masa depan.
Saya mungkin sedikit cerita ya. Saya ini sebenarnya dulu juga orang kampung dari desa yang dekat hutan. Perjuangan untuk mendapat pendidikan tidak mudah. Jadi dari kecil orang tua tidak pernah ngajari pendidikan sama sekali pada saya. Pokoknya saya sekolah, masuk ke kota nanti ada interaksi dengan orang, belajar pada teman, ikut saudara dan seterusnya. Sampai akhirnya saya harus kuliah di Jogja, mendapatkan beasiswa S1, S2, S3 juga dapat beasiswa. Lah ini walaupun beasiswa itu masih sangat kurang, artinya kita punya biaya yang untuk cover itu. Tapi alhamdulillah dengan pendidikan itulah yang mengubah pola pikir kita. Kita bisa bekerja keras, kita bisa dapat pengalaman banyak hal sehingga kita bisa bersaing di era modern. Jadi saya sampai sekarang punya partner di banyak daerah, di banyak negara yang menyebabkan kita bisa sejajar dengan negara-negara lain di dalam berkarya dan membesarkan bangsa. Nah, saya juga artinya begini, punya kewajiban untuk memajukan kita semuanya. Saya juga ikut andil di dalam skala UNJ, kebetulan saya juga dipercaya sekian lama harus ngurusi teman-teman di UNJ. Kemudian di Jakarta dan forum-forum nasional, saya kira ini juga pekerjaan yang juga ikut saya dipercayakan pada saya. Sehingga ini usaha yang keras memang diperlukan untuk mencapai kesuksesan itu. Jadi Anda masih muda, silakan bekerja, belajar, yang berdoa pada pasrah pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah bagian ikhtiar dan sekaligus berdoa untuk kesuksesan Anda semua. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Selamat bergabung dengan Universitas Negeri Yogyakarta, perguruan tinggi terbaik di Indonesia untuk bidang pendidikan. Saya kira ini diakui oleh pemerintah. Kita pada masuk klaster 1 PT di Indonesia yang masuk klaster unggul, dan Anda punya kesempatan belajar di sini, dan tidak semua orang punya kesempatan belajar di Universitas Negeri Yogyakarta. Sukses untuk Anda semua, sehat-sehat selalu ini di masa pandemi, jaga diri, jaga kesehatan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah, kilap, dan kekurangan saya dalam menyampaikan jawaban. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.